Putri Urkanabila Hadir. Kodratul Aini. Saya. Ya. Reni Yuda Agustin sakit ya? Ya. Dan Rizka Julianita Hadir. Ruri Enda Hadir. Salma Sarifah Hadir. Sesa Frida Hadir. Sesen Hadir. Thomas. Oh iya Thomas. Absen Budia. Apa ya? Ya. Ya. Alfa Budia. Oke, jadi di kelas ini yang tidak masuk itu ada dua, Mbak Reni sama Mas Thomas. Semoga Mbak Reni segera diberikan kesehatan dan Mas Thomas segera disadarkan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban kalian sebagai seorang Siswa. Oke, minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa teman-teman? Ada yang masih ingat nggak? Saya Bu. Oh iya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang materi permodalan. Sorry, ulang. Iya iya. Saya Bu, minggu kemarin kita sudah mempelajari koperasi. Oh iya, minggu lalu sudah mempelajari mengenai Koperasi, permodalan koperasi. Mbak Ruri masih ingat ya bahwa minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai permodalan koperasi. Nah sekarang coba Mbak Sesa, minggu lalu kan kita sudah mempelajari permodalan koperasi nih. Nah berasal dari mana sajakah permodalan koperasi itu? Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai modal koperasi yang berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Untuk modal sendiri itu seperti simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan koperasi, dan hibah. Sedangkan untuk modal pinjaman itu berasal dari seluruh pinjaman yang diperoleh koperasi seperti pinjaman dari badan usaha lainnya atau pinjaman dari lembaga perbankan, Bu. Oke, bagus. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai permodalan koperasi nih. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai SHU koperasi. Jadi, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini tuh kalian dapat memahami apa sih sebenarnya SHU koperasi itu dan bagaimana sih cara perhitungan SHU koperasi yang diterima oleh anggota koperasi gitu ya. Ya. Nah, oke, agenda kita hari ini adalah kalian akan menonton video tutorial dari YouTube mengenai cara menghitung SHU koperasi. Nah, setelah kalian menonton video, kalian akan mendapatkan tugas dari saya ya. Nah, tugasnya ini cukup mudah, tugasnya itu berkelompok. Nah, satu kelompok itu terdiri dari 5 anak ya. Kemudian nanti di kelas ini ada berapa sih? 30. 15. Ya, nanti jadi ada 3 kelompok ya. Oke. Kemudian nanti 3 kelompok ini silahkan kalian itu untuk berkompetisi antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Wah, seru! Kemudian nanti saya minta dari perwakilan 3 kelompok ini ada yang maju ke depan untuk menuliskan jawabannya di papan tulis gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang maju nanti akan mendapatkan reward tersendiri dari saya. Nah, rewardnya apa Bu? Gitu kan ya. Nah, kalian setiap kelompok akan mendapatkan ini ya dari saya. Nah, sebelum kalian lihat video nih, sebenarnya apa sih yang diharapkan dari berdirinya sebuah koperasi itu? Meningkatkan dalam hidup Sosial. Ya, jadi Oke. Nah, tapi sekarang coba kalian pikirkan deh. Koperasi itu selain memiliki tujuan seperti yang kalian sebutkan tadi, nah apakah koperasi itu tidak ingin memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal? Oh iya. Nah jadi keuntungan dalam koperasi itu biasa disebut dengan SHU. Nah kalian sudah mengetahui apa belum? Apa sih sebenarnya SHU itu? Ya itu singkatannya. Sekarang coba Mbak Syalsa deh. Apa sih sebenarnya SHU itu? SHU adalah selisih antara seluruh pendapatan yang diperoleh koperasi Iya. dibagi dengan seluruh beban atau biaya yang sudah dikeluarkan. Oke, sip. Bagus jawaban dari Mbak Syalsa sudah. Tangan. Nah, namun itu menurut
sekarang kalau menurut Mbak Sesan bagaimana? Apa sih sebenarnya SHU koperasi itu? SHU adalah singkatan dari sisa hasil usaha, yaitu pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya, penyuntutan, dan kewajiban lainnya. Oke, bagus. Jawaban dari Mbak Salsa dan Mbak Sesen ini sudah benar ya, bahwa SHU itu merupakan pendapatan dari koperasi, dari usaha koperasi itu dikurangi dengan seluruh biaya yang sudah dikeluarkan gitu ya. Nah, jadi intisari dari kedua pendapat tersebut berasal dari sini teman-teman. Nah ini, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1902 tentang Kekoperasian, nah, SHU merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dari usaha yang dilakukan setelah dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya, dan juga termasuk pajak juga. Nah sampai di sini apakah sudah paham atau mungkin ada yang ingin bertanya? Gimana? Belum ya. Oke, kalau tidak ada yang sudah ditanyakan, sekarang saya ada yang bertanya. Nah, menurut kalian nih, SHU ini kan nantinya akan dibagikan kepada seluruh anggota koperasi gitu ya. Nah, menurut kalian, apakah semua anggota koperasi itu memiliki atau memperoleh SHU dengan besaran yang sama? Tidak sama. Sama, Bu. Oh ya. Yang milih sama siapa coba angkat tangan? Saya wis Sekitar 40%. Kemudian yang tidak sama? Oke, sip. Nah, jadi SHU koperasi itu jumlahnya itu tidak sama oleh satu anggota dengan anggota yang lainnya. Nah, kenapa Bu kok tidak sama gitu ya? Apa yang membuat perbedaan gitu ya? Nah, jadi SHU koperasi itu akan diberikan kepada anggota itu sesuai dengan kontribusi masing-masing anggota kepada koperasinya. Nah, gitu. Misalkan gini nih, ada Mbak Sawa dan Mbak Rizka, nah itu tergabung dalam satu koperasi yang sama gitu ya. Nah, misalkan itu koperasi konsumen. Nah, koperasi konsumen ini kan kegiatan usaha sehari-harinya itu dia menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari gitu ya. Nah, misalkan Mbak Sawa ini kalau berbelanja itu selalu di koperasi tersebut. Nah, sedangkan Mbak Rizka belanjanya pada koperasi tersebut jarang. Nah, karena mungkin rumah Mbak Rizka itu jauh dari koperasinya, kemudian Mbak Rizka itu kalau berbelanja di Indomaret, di Alfamart gitu. Nah, jadi kan kontribusi antara Mbak Sawa dan Mbak Rizka ini kan berbeda. Nah, itulah yang membuat SHU yang diterima oleh anggota itu jumlahnya tidak sama. Nah, itu. Bagaimana? Apakah sudah paham mengenai SHU sebelum kita masuk ke cara perhitungannya? paham. Oke, kalau begitu kita lanjut menonton video ya. Iya, Bu. Nah, nanti dalam video tersebut ada beberapa rumus. Nah, silahkan kalian catat ya. Nanti catatannya silahkan dikumpulkan ke saya, tapi lewat drive ya. Iya, Bu. Ya, nanti akan saya kirimkan untuk drive-nya. Nah, sekarang silahkan bukunya dibuka dulu. Kemudian HP-nya silahkan dimasukkan, disimpan dulu. Silahkan menonton dan mencatat. Aku masih bingung banget materi pertama kita SHU koperasi untuk anggota. Sejujurnya, aku juga belum paham sebetulnya. Coba kita semua orang aja yuk, mudah-mudahan kita paham. Oke. Nah, betul sekali. Biar makin mantap pada saat mengerjakan soal PAT nanti, mari kita simak video ini. Perhatikan contoh soal berikut. Aura merupakan salah satu anggota koperasi bangsa besar dengan catatan keuangan sebagai berikut. SHU 4 juta, simpanan pokok 8 juta, simpanan wajib 2 juta, simpanan sukarela 2 juta, total penjualan kepada anggota 12 juta, dan berdasarkan ADART disepakati bahwa jasa simpanan yang akan diberikan kepada anggota sebesar 20%, jasa usaha sebesar 25%, dan diketahui Auda memiliki transaksi sebagai berikut. Simpanan pokok dan simpanan wajib sebesar Rp500.000 dan simpanan sukarela sebesar Rp700.000, pembelian senilai Rp1.200.000. Maka hitunglah yang pertama, alokasi SHU atas jasa simpanan atau modal dan jasa usaha.
2. SHU atas simpanan atau modal AUDA. 3. SHU atas usaha atau pembelian AUDA. 4. SHU yang akan diterima oleh AUDA. Diketahui soal tersebut ialah sebagai berikut. Maka kita dapat menjawab soal pertama dengan mengingat bahwa untuk mencari alokasi SHU atas simpanan dan jasa usaha diketahui bahwa SHU kemudian alokasi jasa simpanan senilai 20%, sehingga untuk jasa simpanan adalah alokasi SHU simpanan senilai 20% dibanding dengan SHU senilai 4 juta rupiah, sehingga didapat nilai 800.000 rupiah. Berikutnya, atas jasa usaha senilai 25% dari 4 juta rupiah, maka 25/100 sama dengan 1/4 dari 4 juta, didapat hasilnya adalah 1 juta rupiah. Kedua, kita ditanya mengenai SHU atas simpanan atau modal AUDA. Maka dapat kita hitung dengan rumus jumlah simpanan atau modal AUDA dibagi total keseluruhan simpanan anggota koperasi. Maka 500.000 per 20 juta dikali dengan alokasi SHU atas jasa simpanan senilai 800.000 rupiah, sehingga didapat hasil 500 dengan 20 juta kita sederhanakan menjadi 1/40, kemudian 400 dengan 40 ini dapat kita sederhanakan menjadi 20.000. Hasilnya adalah 25.000 rupiah. Berikutnya, yakni berapa SHU atas usaha atau pembelian yang dilakukan oleh AUDA di koperasi tersebut. Maka rumusnya adalah pembelian senilai 1.200.000 rupiah dibagi dengan jumlah penjualan koperasi senilai 12 juta rupiah dikali dengan rupiah ditambah dengan jasa usaha AUDA atas 4 juta yang diperoleh koperasi. Anggota koperasi, mudah-mudahan anak-anak paham mengenai cara menghitungnya. Terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Setelah menonton videonya, bagaimana dengan videonya? Apakah sudah jelas? Jelas. Oke, kalau begitu Ibu mau tes ya. Sekarang coba Mbak Eka. Nah, dalam video tadi kan untuk menghitung SHU koperasi itu ada beberapa tahapan gitu ya. Nah, tadi tahapannya apa saja, Mbak? Itu Bu, yang pertama itu menghitung alokasi SHU atas jasa simpanan dan jasa usaha Kemudian kemudian menghitung SHU atas simpanan atau modal, ya. kemudian dilanjutkan SHU atas usaha atau pembelian, dan yang terakhir itu SHU yang diterima oleh setiap anggota. Oke, ikut baik pendapat dari Mbak Eka. Kemudian kita membentuk kelompok deh. Ini satu kelas ada 15. Oke, kalau begitu ya silakan berhitung 1 sampai 3. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3. Ayo. 1, 2, 3, 2, 1. Oke, sudah tahu ya kelompoknya. Silakan kalian gabung dengan kelompoknya ya. Kelompok 1 sebelah sini, 2 sini, kemudian 3 di belakang. Ayo silakan. Aku salah. Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya ya. Sudah, Bu. Oke, ini dibagi untuk soalnya. Nah, nanti silakan kalian menuliskan di sini untuk kelasnya ya. Sini kelas 11 IPS 2. Kemudian di sini silakan dituliskan nama anggotanya 1 2 3 4 5, kemudian nomor absennya gitu ya. Nah, nanti di belakangnya itu ada petunjuk pekerjaan. Nah, nomor 1,
Tugas dikerjakan secara berkelompok dengan beranggotakan 5 sampai 4 anak. Sudah ya? Dan kemudian yang kedua, setiap kelompok wajib memiliki job desk masing-masing. Nah, tadi kan dalam video ada 5 tahapan ya dalam menghitung SHU itu. Nah, silakan kalian membagi dengan kelompoknya ya. Kemudian di kolom sebelah sini silakan dituliskan namanya, nama yang mengerjakan, kemudian di sini jawabannya gitu ya. Oke. Kemudian waktu pengerjaan adalah 10 menit. Nah, tapi kalau belum ada 10 menit dan kalian sudah selesai untuk mengerjakan, silakan laporan ke saya. Misalkan, Bu, kelompok 1 sudah gitu ya. Oke. Nah, walaupun ada satu kelompok yang sudah, kelompok yang lainnya tetap wajib laporan ke saya ya bahwa sudah selesai. Iya, guys. Oke, paham. Kemudian yang keempat, jawaban dituliskan pada kolom yang sudah tersedia di sini ya. Iya. Sudah. Kelompok 1. Kelompok 2. Udah ya, mulai dari sekarang ya. Sekarang jam berapa? Jam 2. Lebih? Lebih apa? Lebih 1. Berarti nanti selesainya jam 3:11 gitu ya. Nah, silakan mulai dari sekarang. Ya, bagaimana dengan kelompok 1 ada yang bertanya? Belum, Bu. Bagiannya bagaimana? Saya yang bagian menghitung sama buku. Sampai saya mencatat hasilnya. Oh iya. Oh, Ini kelompok 2. Bagaimana untuk bagiannya? Meja saya yang jasa modal, Ya. kita yang jasa anggota, Ya. terus ini yang SHU simpangan, ini dia SHU atas usaha, saya yang mengerjakan bagian yang SHU diterima Pak Ibu. Oke, sip. Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Oke, silakan ya. Pak Yoga. Ini kelompok 3. Bagaimana bagiannya? Sesuai nomor. Ya. Semua mendapat bagian masing-masing ya? Iya. Oke, waktunya sudah diurutin, ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kelompok Sudah. sudah. Sudah semua kan tapi? Ayo kelompok 1 silakan. Satu nomor 1. Udah, satu anak 1. Iya, iya. Ini bukunya Riddle. Itu belakang pas video kan? Oke, anak-anak dari sini ya. Ya, Bu. Oke, Mbak Salsa silakan dijelaskan untuk yang jasa modal itu cara perhitungannya gimana? Jadi untuk mendapatkan jasa modal itu diperoleh dari alokasi SHU atas modal dikalikan SHU. Nah, alokasi SHU atas modal itu 25% dikalikan 40 juta sama dengan 25/100 kali 40 juta, hasilnya itu 10 juta. Oke, dari kelompok yang lain ada yang sama atau berbeda dari jawaban Mbak Salsa ini? Sama. Oke, Sama, Bu. Sama. Ya, ini sudah benar. Nah, Mbak Salsa akan mendapatkan ini dari saya. Silakan Mbak Salsa. Ya. Silakan duduk. Kemudian yang kedua, ayo Mbak Pia, silakan. Jadi untuk menghitung jasa anggota rumusnya alokasi SHU atas anggota X SHU dikali SHU sama dengan 30% dikali
40.000. Ya. Sama dengan 30%, lalu ini dikalikan 20.000 dicoret-coret hasilnya 12.000. Oke, sip. Untuk kelompok yang lain gimana untuk jasa anggotanya? Sama. Oke, sip. Nah, Mbak Ria, ini selamat. Ya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu yang SHU atas simpanan. Maksudnya jadi simpanan pokok ditambah simpanan wajib, ditambah simpanan dikali alokasi jasa modal. Jadi dikatakan simpanan pokok 1 juta, simpanan wajib 1 juta, kemudian dibagi setelah simpanannya 60 juta dikalikan 10 juta hasilnya 200. Oke, untuk kelompok yang lain gimana? Sama. Silakan Mbak Sira. Untuk yang selanjutnya, silakan Mbak Yansi. Yang selanjutnya siapa? Sudah Ibu. Oh ya, silakan dijelaskan kepada teman-temannya. Jadi yang nomor 5 itu ada SHU dengan cara menghitung jasa modal plus jasa anggota. Nah, jasa modal yang ada di nomor 5 itu 500.000, jadi ditambah dengan jasa anggotanya berjumlah bertotal itu 20.000, jadi totalnya adalah 120.000. Oke, sip. Yeay! Aku Oke. Terima kasih Mbak Ni. Ya, silakan. Ayo, silakan dijelaskan dengan Apa itu menghitung SHU atas usaha? salam Ada penjualan anggota, ya. kalau penjualan dikali alokasi itu penjualan anggotanya 1 juta per total penjualan 100 juta dikali alokasi jasa anggota 12 juta hasilnya 120.000. Nah, untuk kelompok yang lain bagaimana? Apakah nanti sudah sesuai semua? Sama, Ibu, sama. Oke, sip. Nah, silakan Mbak Yansi. Iya. Nah, tadi kelompok satu ada nama mana ya? Iya. Satu kelompok satu. Terima kasih. Ini sudah sesuai semua ya? Jadi ini sudah benar. Nah, terima kasih kepada kelompok satu. Berikan tepuk tangan dong. Terima kasih ya kelompok satu. Untuk kelompok yang lain jangan berkecil hati. Nah, mungkin besok silahkan kalian untuk berusaha lagi deh. Berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan reward dari saya gitu ya. Ya, Bu. Lembar jawabannya nanti silahkan dikumpulkan ke saya ya. Ya, Bu. Terima kasih. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, ada yang ingin ditanyakan apa tidak mengenai pembelajaran kita hari ini? Sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham, mari kita membuat kesimpulan deh. Kita sudah mempelajari apa saja hari ini. Nah, kita kan hari ini sudah mempelajari mengenai SHU koperasi nih. Di mana SHU itu merupakan pendapatan yang diterima koperasi dikurangi dengan seluruh biaya yang sudah dikeluarkan gitu ya. Nah, tadi kan kita juga sudah belajar mengenai menghitung SHU ini ya untuk anggota koperasi. Nah, dalam menghitung SHU ini kan ada beberapa tahapan. Nah, apa saja sih tahapannya? Kira-kira Ibu mau kan nih, ayo. Menghitung alokasi ada jasa keuangan ya, kemudian menghitung alokasi SHU atau jasa usaha.
Nah, kita lanjutkan minggu depan dengan materi yang tak kalah menarik dari materi kita hari ini. Nah,